Ini komunikasi di antara F sama dengan DS. DS. Komunikasi via telepon ya. Iya. DS, siapa yang nelfon nih? F yang nelfon atau DS yang nelfon? F yang apa? DS sudah memperingatkan untuk tidak direkam, Hmm. tapi F tetap merekam. Oke. DS ada membuat laporan terhadap F. Tidak. Apa langkah yang diambil oleh DS? Dia hanya memberikan klarifikasi kepada Tenovi bahwasanya yang bersangkutan sudah meminta maaf. Kemarin juga sudah disampaikan oleh Tenovi. Karena kan percakapan itu menyudutkan seorang Novi Pratiwi. Gitu. Ya seharusnya komunikasi satu tidak direkam, kedua ya tidak boleh disebarluaskan, itu kan terkait privasi seseorang ya. Apalagi ini komunikasi di antara F dengan DS terkait N. Iya. Sekarang notabene-nya N bukan klien dari F dan N juga bukan klien dari DS dan DS juga bukan lawyer di sini. Jadi membicarakan sesuatu tentang seseorang pastinya tidak baik, apalagi disebarluaskan lebih-lebih tidak baik, kan bisa masuk unsur untuk membuat laporan. Donasi itu kan sumbangan, sumbangan itu kan ditujukan untuk bantuan, konteksnya kan membantu seseorang yang lagi kena musibah. Sekarang kalau dibilang donasi itu awalnya diberikan langsung kepada korban, tapi korban tidak menggunakan kepada titik-titik yang diperlukan, malah membias ke kiri dan ke kanan, itu kenapa? Kan harus dipahami juga. Jadi orang-orang yang sudah membantu ini kan harus juga berpikir lebih dewasa. Kalian mengirimkan uang untuk perobatan Agus, saya sebutkan saya namanya ya, untuk perobatan si A. Nah sekarang uang yang kalian kirimkan untuk perobatan mata seseorang tersebut baik tujuannya, tapi coba pikirkan, laki-laki yang sebagai tulang punggung dari keluarga besarnya, dia ini sudah tidak bisa mencari nafkah lagi dengan mata dan kondisi fisik yang sedang terluka. Kalau kalian hanya berpikir untuk mengobati matanya, bagaimana dengan anaknya, bagaimana dengan istrinya, mungkin bagaimana dengan ayah ibunya juga yang menjadi tanggungan dia. Nah, mungkin dia juga belum punya rumah sendiri, mungkin mobilnya juga masih kredit, mungkin ya banyak faktor-faktor yang masih ditanggung dia. Sekarang kalau kalian hanya fokus membenahi dia punya mata saja, perut dia gimana? Ada yang mikir itu enggak? Jadi kalau memang mau membantu, ya bantulah yang full, bantulah yang benar. Jangan bantuan itu dikotak-kotakin, ini hanya untuk ini tidak boleh untuk ini, jangan, itu kurang manusiawi namanya. Ini fasilitas kesehatannya? Bukan. Yang BPJS ya? Iya. Yang Penggunaan BPJS. dananya, Artinya pernah ada beberapa dana yang keluar digunakan di luar dari konteks kesembuhan, tapi ketika dimintai pertanggungjawabannya tidak ada itikat baik gitu. Ini duit ini keluar untuk apa gitu kan? Harusnya ada rincian gitu. Makanya Ya mungkin tidak semua pengeluaran, namanya kita kan namanya di Indonesia ya, tidak semuanya masih sudah online kan tidak semua pembayaran ada buktinya. Ada juga pembayaran yang tidak ada bukti, ada yang tidak ada receipt, mungkin ada yang tidak bisa ditransfer, ada yang harus diberikan secara tunai. Makanya hal-hal itu harus dibicarakan. Niatnya mau membantu ya bantulah, udah selesai kan, udah dibantu ya jangan dikutak-atik lagi bantuan itu, dialihkan. Jadi tidak untuk tidak untuk si A atau tidak untuk si A saja. Tidak untuk si A aja. Ya, sah-sah saja karena uang milik orang kan. Ini kan bukan harta warisan yang dipermainkan. Ini kan memang sumbangan milik umat banyak. Cuma ya saya bilang sudah terjadi miskomunikasi sejak awal. Tatanan, susunan, pembagian sudah berantakan sejak awal. Kalau memang mau dimonitor sejak awal, itu dari awal aja harus masuk kepada yayasan untuk menghindari hal-hal seperti ini.
Nah kalau sudah masuk ke tangannya, namanya uang sudah masuk ke rekening, gimana coba? Iya kan? Ya kita harus paham gitu. Mungkin dia juga kejadiannya kapan sih dia disiram air keras? Itu bulan 4 bulan yang lalu, 5 bulan tahun lalu. 2024 ya pasti dong baru berapa Iya. ini kan? Nah, Berbulan berapa? mungkin antara September September. September. Donasi mulai masuk bulan Ya nggak lama dari Oktober? kejadian itu. Oktober. Ya, Oktober. Nah, coba di antara durasi penyiraman sampai donasi masuk apa ada sebulan ada nggak? kurang lebih. Nah, selama sebulan ini kan dia off income. Ya, selama 1 bulan ini kan dia off income. Coba. Bagaimana apa dia pengeluaran dia? Nah, tiba-tiba uang begitu besar masuk. Ya pasti dia nalangin lubang-lubang yang sudah tergali kan. Nah, ini sudah memang apa manusiawi. Cuma tergantung sekarang dari sudut pandang mana kita mau lihat. Kalau kita lihat dari mata yang salah, tidak ada yang benar. Kalau kita lihat dengan mata yang benar, mungkin ada yang salah, tapi layak dibikin benar. Bukan berarti kita ini orang-orang yang membiasakan kesalahan, dan jangan juga yang orang jadi menyalahkan kebiasaan. Nah, ini dua hal ini jangan sampai berlaga. Yang namanya kita kalau mau salahin orang, siapa aja bisa kita salahkan. Cuma ini kan momennya orang seperti apa yang lagi kita salahin. Orang yang lagi nggak bisa bergerak dan melakukan segala tindakannya sendiri. Itu harus kita garis bawahi. Beda. Ya. Ya, terkait itu pengobatan dengan BPJS ya. Iya, betul. Donasi masuk. Nah, ini orang punya fasilitas BPJS kali. Ya. Apa salahnya dia berobat dengan BPJS dia? Kan itu meminimize cost. Mungkin uang perobatan itu dia bisa gunakan untuk kebutuhan dia yang lain. Nah, sekarang kalau mau disalahkan dia, uang donasi masuk, dia gunakan BPJS untuk perobatan dia. Di negara ini yang korupsi 300 triliun aja pun, itu masih menggunakan BPJS. Itu lagi apa rame itu. Apalah seorang manusia yang lagi terluka seperti ini. Kan gitu. Jadi ya coba lebih bijak, coba lebih wise dalam membantu orang.